Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang potensi bisnis dan kewirausahaan. Izinkan saya memperkenalkan diri dengan anggota-anggota saya. Nama saya Yulianti, NIT 6021014. Yang pertama, nama anggota saya Jabarullah, NIT 6021012. Yang kedua, Bonifacius Pasimbu, NIT 6021013. Dan yang terakhir, Muhammad Taufik, NIT 6021015. Itu latar belakang. Potensi bisnis dan kewirausahaan sangat perlu dimiliki seseorang yang ingin membuat usaha. Banyak orang yang ingin melakukan bisnis dan berwirausaha karena mereka melihat ada peluang untuk mendapatkan keuntungan yang sangat menjanjikan. Peluang bisnis sangat besar, tergantung bagaimana kita melihat dan mengelolanya. Banyak orang yang gagal dalam berbisnis dan berwirausaha dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang bisnis, takut mengambil resiko, tidak mengambil waktu di awal untuk melakukan penelitian yang benar ke dalam ide bisnis mereka untuk menentukan penelitian yang benar ke dalam ide bisnis mereka untuk menentukan apakah akan menguntungkan atau tidak. Sebelumnya memasarkan produk, kita harus mengetahui pasar mana yang cocok untuk tempat menjual produk itu. Apabila salah menentukan pasar, maka akan mengakibatkan fatal, yaitu akan mengakibatkan kerugian. Kita juga harus mengetahui pesaing-pesaing ada dalam pasar tersebut. Oleh karena itu, pasar sangat berpengaruh besar terhadap berhasil tidaknya produk yang dijual. Pengertian potensi. Potensi adalah kekuatan, kemampuan, daya baik yang belum mampu yang sudah terwujud tetapi belum optimal. Sedangkan bisnis adalah proses sosial untuk menghasilkan keuntungan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kewirausahaan berarti proses penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya dengan menggunakan usaha dan waktu yang diperlukan, memikul resiko finansial, psikologi, dan sosial yang menyertainya, serta menerima balas jasa moneter dan kepuasan pribadi. Potensi bisnis dan kewirausahaan berarti kemampuan untuk menciptakan sesuatu barang dan jasa yang berbeda dengan yang lain agar menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Identifikasi potensi bisnis. Terhadap potensi bisnis, agar dapat menguasai bisnisnya dengan sempurna serta dapat bersaing dengan pengusaha-pengusaha lain, yang sering disebut dengan analisa atau identifikasi pasar. Analisa pasar juga bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa luas potensi tersebut, serta bagaimana perkembangannya di kemudian hari. Identifikasi pasar merupakan proses yang harus terus-menerus dilakukan terhadap hal-hal yang terjadi dalam transaksi bisnis, baik sebelum, selama maupun sesudah terjadinya transaksi tersebut. Hal ini sangat bermanfaat bagi penjual karena dapat menentukan siapa konsumennya dan seberapa besar permintaan terhadap sesuatu produk yang ditawarkan. Identifikasi pasar juga perlu dilakukan oleh konsumen karena konsumen juga perlu tahu pengusaha mana yang menjual produk yang dibutuhkan konsumen, kualitas yang sangat bagus, serta harga yang terjangkau. Potensi dasar terbagi menjadi 3. Yang pertama, struktur penduduk, meliputi orang-orang atau organisasi yang melakukan pembelian untuk memenuhi kebutuhannya yang dapat dipisah-pisahkan menurut jenisnya atau kelompok umur, jenis kelamin, macam pekerjaan, penghasilan, dan sebagainya, serta lokasi atau daerah geografisnya seperti Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan sebagainya. Yang kedua, kemampuan membeli, merupakan cerminan dari besarnya penghasilan yang dimiliki oleh seseorang serta kemampuan untuk mendapatkan kredit dari bank. Yang ketiga, pola konsumsi, merupakan cerminan dari perilaku konsumen terhadap pengeluarannya yang dilakukan. Pola konsumsi sangat dipengaruhi oleh gaya hidup atau lifestyle, sikap hidup, faktor-faktor psikologi, sosiologis, maupun kebudayaan atau kultur. Strategi satu sasaran atau single target terbagi menjadi 3. Yang pertama, strategi satu sasaran atau single target. Dalam hal ini, pengusaha memilih salah satu segmen yang dipandang paling potensial dan kemudian dijadikan sebagai sasaran atau target untuk dilayaninya dengan marketing mix-nya. Strategi ini disebut contract marketing. Yang kedua, strategi sasaran ganda atau multi target. Di sini pengusaha memiliki 2 atau beberapa bahkan mungkin semua segmen untuk dilayaninya, tetapi dengan cara pelayanan atau strategi yang berbeda.
terhadap segmen yang berbeda. Jadi dalam hal ini pengusaha melakukan strategi yang berbeda terhadap segmen yang berbeda. Strategi ini disebut differential marketing. Dan yang ketiga, strategi kombinasi sasaran. Dalam hal ini pengusaha mengkombinasikan atau menyatukan beberapa segmen menjadi satu segmen yang luas sebagai sasaran dan kemudian mengatur strategi untuk segmen pasar yang luas tersebut. Selanjutnya, ciri jiwa wirausaha. Yang pertama, berambisi tinggi, yang kedua energetik, yang ketiga bernafsu, yang keempat percaya diri, yang kelima kreatif dan inovatif, yang keenam senang bergaul, yang ketujuh pandang bergaul, yang kedelapan bersifat fleksibel, yang kesembilan hardworking, yang kesepuluh berpandang ke depan, yang kesebelas netral, berani terhadap risiko, yang kedua-belas senang mandiri dan bebas, dan yang ke-13 banyak inisiatif dan bertanggung jawab, yang ke-14 bersikap optimistik, yang ke-15 memandang kegagalan sebagai pengalaman yang berharga atau positif, yang ke-16 selalu berorientasi laba, yang ke-17 selalu memperhitungkan dengan uang, yang ke-18 gemar bersaing atau bertanding atau kompetensi. Selanjutnya, pandangan yang lain terhadap ciri-ciri ini dikemukakan oleh Dr. Supratman Sumahamjaya 1979 dalam bukunya Membina Sikap Mental Wira Swasta. Beberapa ciri tersebut, yang pertama berwatak maju, yang kedua bergairah dan mampu menggunakan daya gerak dirinya. Yang tiga, berpandangan positif dan kreatif. Yang ke-14, selalu mengutamakan memberi daripada meminta, apalagi mengemis. Yang ke-15, ulet dan tekun, tidak lelah putus asa. Yang ke-6, pandai bergaul. Yang ke-7, memelihara kepercayaan diberikan kepadanya. Yang ke-8, berkepribadian menyenangkan, banyak senyumnya. Yang ke-9, selalu ingin meyakinkan diri sebelum bertindak. Yang ke-10, menolak setiap benih kebiasaan cara berpikir, sikap, dan berbuat negatif, dan lebih mengutamakan benih kebiasaan cara berpikir, bersikap mental, berbuat positif atau maju. Yang ke-11, sangat menghargai waktu sampai ke menitnya. Yang ke-12, memelihara seni berbicara dan kesopanan. Yang ke-13, tidak ragu khawatir akan saingan yang datang dari atas maupun bawah. Yang ke-14, bersedia melakukan pekerjaan rendah atau pengorbanan. Yang ke-15, tidak akan pernah meminta diri sendiri dan tidak akan pernah rakus maupun serakah. Yang ke-16, setia kepada pimpinan sebagai pengikut yang baik dengan rasa kesetiakawanan. Yang ke-17, menghormati tertib hukum, tidak berlebihan dalam hal apapun atau tidak overrating. Ke-19, tidak gila pangkat dan gelar, tidak berlebihan dalam hal apapun atau tidak overrating. Ke-19, tidak gila pangkat dan gelar. Yang ke-20, tidak gila kekuasaan. Yang ke-21, selalu tepo siliro atau tahu diri. Yang ke-22, selalu mengejar martabat dan kehormatan harga diri yang menjulang tinggi atau bukan penjualannya. Yang ke-23, menahan diri dalam hal membeli tapi meningkatkan kegiatan penjualan. Yang ke-24, selalu mensyukuri yang kecil-kecil yang ada pada dirinya sendiri. Dan yang ke-25, beriman dan berbuat baik sebagai syarat kejujuran pada diri sendiri. Sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.